Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Naila Residen ingin mendemonstrasikan aplikasi yang kami buat. Nah, kami membuat aplikasi ini menggunakan framework CodeIgniter 4 dengan metode MVC, Model View Controller, yang yang dipisah-pisah antara controller fungsi-fungsinya, terus view untuk menampilkan tampilannya, dan model untuk konfigurasi databasenya. Kita mulai di login. Di sini loginnya menggunakan username dan password. Ketika login, masuk ke halaman dashboard, yang dimana kode ini sudah saya set di dalam kode login di sini. Yang pertama-tama kita lihat di view-nya dulu, view login. Jadi ketika user melakukan login, form tersebut actionnya ke halaman, ke URL out login check, berarti ke halaman out login check, berarti di cek login admin di sini, Pak. Nah, URL tersebut saya define di routing, Pak. Routing itu di config routes. Nah, di sini out login check. Out login check ini akan menredirect kita ke eh, file di dalam folder out di controller, terus folder out di dalam file login, dan metode cek login admin, berarti di controller out login. Nah, di sini ada cek login admin. Nah, di sini saya akan panggil validasi service dari CI untuk memvalidasi bahwa user ini harus mengisi username wajib diisi rulesnya, terus passwordnya juga wajib diisi. Barulah di set validasi rulesnya, baru dikondisikan. Jika validasi tidak terpenuhi, maka kembalikan user ke halaman login lagi. Terus ketika berhasil registrasinya, validasinya berhasil, maka diambil inputan user berdasarkan name-nya, yaitu username dan password. Barulah dikirimkan, dicek datanya. This model out login admin. Nah, login admin ini ada di model untuk mengecek data user tersebut. Model out di sini ada login admin. Nah, di sini nih, Pak, ada this model user where username dan password get row array. Jadi saya mengget data tersebut dan di convert ke array. Terus di sini setelah dicek, jika user ID-nya sama, maka di set login-nya 1. Jika ID usernya ada, maka di set login ID-nya 1, set session, Pak, namanya. Barulah saya set session get flash data untuk menampilkan alert sukses ke halaman dashboard. Jika tidak ada data usernya, maka kembalikan ke halaman login. Oke, setelah masuk ke halaman admin panelnya, di sini ada halaman home, menu home untuk mengedit slider image yang ada di web. Nah, slidernya bisa diedit di halaman hero. Terus ada galeri yang ada di website juga bisa diedit. Terus tentang kami di halaman home, foto-fotonya juga bisa diedit. Terus di sini halaman price, jadi image-nya juga bisa diedit per cut price. Terus ada price cut-nya. Nah, ada rumah tipe berapa, harganya berapa, tersedia berapa. Terus di sini ada halaman kontak untuk mengubah form kontaknya. Terus di sini ada halaman CTA. Nah, di CTA ini coba kita tambah. CTA itu yang ini, Pak. Nah, ini CTA, bisa juga kita tambahkan di sini ketika ada admin baru. Nama admin Anas, plus 6289534175022. Kita tambahkan, berhasil. Maka di sini akan tertambah data Anas, Pak. Akan 2 di sini. Terus itu di mana kodenya?
itu di profile CTA. Ini view-nya Pak, view CTA formnya di sini. Jadi di sini saya menampilkan table table eh, table data CTA-nya, terus di sini edit datanya berdasarkan ID-nya Pak. Terus ini formnya, form tambah datanya, dia akan ke URL admin/cta/save. Berarti kalau kita lihat di routing admin, dia di halaman admin /cta/save itu adalah di folder admin, di file cta, di method save. Berarti di controller, di admin cta, metodenya save. Nah, seperti biasa, saya menggunakan error handling try catch. Jadi ketika kondisi di sini semua terpenuhi, maka di redirect ke halaman index lagi. Ketika tidak, maka dikasih error exception. Di sini seperti biasa bahwa nama harus diisi, terus nomor telepon juga harus diisi. Terus ketika validasinya tidak terpenuhi, maka di redirect lagi ke form tersebut, terus ditangkap input yang dikirimkan, baru diinsertkan ke database CTA Pak. Terus di sini juga saya kondisikan jika user mengirimkan datanya gagal, maka saya set session violet dan pesannya data gagal ditambahkan. Terus di redirect lagi ke form. Tampilkan juga error tersebut. Terus jika berhasil, maka saya set sessionnya sukses dengan pesan data berhasil ditambahkan. Di redirect lagi ke halaman tersebut. Oke, kalau kita coba edit data di sini, saya edit menjadi Agus misalnya. Oke, data berhasil diubah. Kita lihat di sini, Agus. Oke, berubah. Nah, metode ini kita lihat di view lagi Pak. Di view di sini. Jadi form ini Pak, saya looping di card di tablenya juga Pak. Jadi saya juga dapat. Jadi saya kirimkan data CTA, saya get semua data yang dari database, saya for each di sini, saya ambil value-nya. Terus saya buat form modal di sini. Form modal ini tampil berdasarkan ID CTA-nya Pak. Jadi setiap ini kan ada ID-nya nih, ini ID 1 misalnya kan, ini ID 2, berarti ketika di ID 1 dia nampilkan data berdasarkan ID-nya. Jika di ID 2 dia nampilkan data berdasarkan ID 2. Nah, ini di setnya di sini Pak, di button editnya Pak. Jadi di button editnya itu saya kirimkan database targetnya. Saya kirimkan juga ID-nya. Jadi di sini menangkap formnya menangkap berdasarkan ID-nya juga. Terus di sini formnya seperti biasa ada. Jadi ketika form ini disubmit ke halaman admin CTA/update by, terus juga dikirimkan juga ID-nya Pak, ID-nya. Terus kita kalau dicek admin CTA/update by, kita cek di routing. Nah, admin CTA update by /num. Jadi num ini menangkap ID yang dikirimkan Pak. Admin CTA/update by, berarti di sini CTA update by. Nah, parameter ID-nya saya tangkap, terus saya try catch, terus saya kondisikan. Jika ID-nya tidak ada, maka saya akan kasih error, ID tidak ditemukan. Terus jika ada ID-nya, saya cek inputan usernya, baru saya update inputan tersebut berdasarkan ID-nya. Jika user tidak menginput apa-apa seperti ini Pak, seperti ini, tidak menginput apa-apa tapi dia submit, dia tetap menjalankan kode tersebut, tapi value-nya sudah saya set di view.
Nah, di sini kan sudah ada value-nya. Jadi dia tetap akan mengambil value lama dan akan dikirimkan kembali. Terus kalau kita lihat di sini ada delete data. Delete data ini seperti ini. Saya munculkan pop up. Apakah yakin akan menghapus Agus? Hapus. Data berhasil dihapus. Terus kalau kita lihat di sini, Pak, kalau kehapus ini ada di sini. Jadi dia ke halaman form di sini. Nah, di sini CTA/delete saya kirimkan juga ID-nya. ID apa yang mau di delete. Berarti kalau kita tengok di routing /delete ini admin/CTA/delete, berarti ada di admin CTA delete. Nah, saya tangkap parameter ID-nya, terus saya buat satu variabel. Jika ID-nya ada, saya delete data yang dari database berdasarkan ID-nya. Terus saya kondisikan kembali jika tidak jika delete-nya gagal, maka saya set session dengan name filelet, terus dengan pesan data gagal dihapus. Terus saya redirect kembali dan pesankan error kasih pesan error tersebut. Jika berhasil, maka saya membuat session delete sukses, data berhasil dihapus dan redirect ke halaman tersebut. Oke. Terus di sini juga bisa mengganti footer, properti yang ada di footer. Terus di sini juga bisa edit nama, terus edit password lama, ganti password baru, konfirmasi password dan lain-lain. Terus di sini logout, Pak. Oke, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.